Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam hidup. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman atau keluarga kalian agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang kita bahas bersama. Dalam kepercayaan primbon Jawa kuno, setiap manusia yang lahir ke dunia tidak datang secara kebetulan. Hari kelahiran yang disebut weton dipercaya membawa getaran energi yang berbeda-beda. Energi inilah yang kemudian mempengaruhi jalan hidup, karakter, hingga pintu rezeki seseorang. Sejak zaman leluhur dahulu, para sesepuh Jawa telah mencatat bahwa ada beberapa weton yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih menonjol dibandingkan yang lain. Salah satunya adalah weton Pahing. Weton Pahing dikenal sebagai weton yang menyimpan energi besar namun seringkali tersembunyi. Banyak orang yang lahir pada weton ini hidup sederhana, bahkan terkadang mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya. Namun para leluhur percaya bahwa kesulitan itu bukanlah sebuah kebetulan. Justru seringkali itu adalah bagian dari proses pembentukan batin sebelum seseorang dipertemukan dengan jalan keberuntungan yang besar. Orang yang lahir pada weton Pahing dipercaya memiliki aura yang kuat. Aura ini membuat mereka sering menjadi pribadi yang pekerja keras, tahan menghadapi cobaan, dan memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Namun ada satu rahasia yang jarang diketahui oleh banyak orang. Dalam beberapa catatan spiritual Jawa yang dipadukan dengan ilmu hikmah, disebutkan bahwa weton Pahing memiliki kecocokan energi dengan sebuah pendamping gaib yang disebut sebagai Hodam Al-Mulk. Nama Al-Mulk sendiri memiliki arti kekuasaan, kemuliaan, dan kelimpahan. Dalam ajaran spiritual, energi Al-Mulk dipercaya berkaitan dengan pembukaan pintu rezeki dan kemakmuran hidup. Konon menurut cerita para sesepuh dahulu, Hodam Al-Mulk bukanlah makhluk yang muncul begitu saja. Ia hanya akan mendekati orang-orang yang memiliki hati yang tulus, niat yang baik, serta kesungguhan untuk memperbaiki kehidupannya. Menariknya, aura weton Pahing dianggap sangat selaras dengan energi tersebut. Itulah sebabnya banyak orang tua zaman dahulu sering memberikan nasihat khusus kepada anak atau cucunya yang lahir pada weton ini. Mereka mengatakan bahwa jika seseorang berweton Pahing mampu menjaga hatinya, rajin berdoa, serta membaca amalan tertentu secara rutin, maka pintu rezekinya akan terbuka perlahan. Rezeki itu bisa datang dari berbagai arah. Kadang melalui usaha yang tiba-tiba berkembang. Kadang melalui pertemuan dengan orang yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Atau bahkan melalui kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari potensi besar yang tersimpan dalam weton mereka sendiri. Sebagian justru menyerah ketika hidup terasa berat. Padahal menurut ajaran primbon Jawa, seringkali seseorang yang memiliki garis keberuntungan besar justru harus melewati ujian hidup yang tidak ringan terlebih dahulu. Karena ujian itulah yang akan menguatkan hatinya. Dan ketika waktunya tiba, pintu rezeki yang sebelumnya tertutup akan terbuka dengan cara yang tidak pernah disangka. Karena itu para sesepuh dahulu selalu mengingatkan satu hal penting kepada orang yang lahir pada weton Pahing. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Jangan pernah berhenti berharap. Dan jangan pernah meninggalkan amalan yang baik. Sebab dalam keyakinan para leluhur, ketika hati manusia bersungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, maka alam semesta akan membuka jalannya sendiri. Dan bagi mereka yang berweton Pahing, jalan itu seringkali datang dalam bentuk keberuntungan besar yang perlahan mengubah kehidupannya. Namun sebelum sampai pada titik itu, ada satu rahasia lain yang perlu dipahami. Rahasia tentang sosok pendamping spiritual yang disebut Hodam Al-Mulk. Dan kisah tentang Hodam inilah yang akan kita bahas lebih dalam pada bab berikutnya. Setelah memahami bahwa weton Pahing dipercaya memiliki energi spiritual yang kuat, muncul sebuah pertanyaan yang sering membuat banyak orang penasaran. Siapakah sebenarnya sosok yang disebut sebagai Hodam Al-Mulk? Dalam tradisi spiritual Nusantara yang dipengaruhi oleh ajaran tasawuf dan ilmu hikmah, istilah Hodam bukanlah sesuatu yang asing. Para leluhur menyebut Hodam sebagai energi penjaga atau pendamping spiritual yang berada di alam yang tidak terlihat oleh mata manusia. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua Hodam memiliki sifat yang sama. Ada Hodam yang berasal dari energi alam,
Ada pula yang diyakini sebagai makhluk gaib yang ditugaskan untuk menjaga seseorang karena doa dan amalan tertentu. Dalam beberapa naskah spiritual lama yang sering dikaitkan dengan primbon Jawa, disebutkan bahwa ada satu energi pendamping yang memiliki hubungan dengan kelimpahan rezeki dan kekuatan keberuntungan. Energi itu dikenal dengan nama Hodam Al-Mulk. Nama Al-Mulk sendiri memiliki makna yang sangat dalam. Dalam bahasa Arab, Al-Mulk berarti kerajaan, kekuasaan, serta kepemilikan atas segala sesuatu. Makna ini kemudian dimaknai oleh para ahli spiritual sebagai simbol dari kekayaan, kelapangan hidup, dan terbukanya pintu rezeki. Karena itulah Hodam Al-Mulk sering disebut sebagai penjaga energi kemakmuran. Namun para sesepuh selalu mengingatkan bahwa Hodam bukanlah sesuatu yang bisa dipanggil atau diperintah sesuka hati manusia. Hodam dipercaya hanya akan mendekati orang-orang yang memiliki niat baik, hati yang bersih, serta kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Konon menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, Hodam Al-Mulk memiliki sifat yang menyukai orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian hidup. Ia juga dipercaya menyukai mereka yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Menariknya, dalam beberapa catatan primbon lama disebutkan bahwa energi Hodam Al-Mulk seringkali selaras dengan aura orang yang lahir pada weton pahing. Hal ini dipercaya terjadi karena karakter dasar weton pahing yang dikenal kuat, tekun, serta memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Orang yang berweton pahing biasanya tidak mudah menyerah meskipun kehidupan terkadang terasa berat. Justru dari perjuangan itulah kekuatan batin mereka terbentuk. Menurut para leluhur, ketika seseorang berweton pahing mampu menjaga kesabaran dan tetap berusaha dengan hati yang ikhlas, maka aura keberuntungan dalam dirinya perlahan mulai terbuka. Pada saat itulah energi Hodam Al-Mulk dipercaya mulai mendekat. Kehadirannya tidak selalu ditandai dengan hal-hal gaib yang menakutkan. Sebaliknya, kehadiran energi ini seringkali terasa dalam bentuk perubahan yang perlahan namun nyata. Kesulitan hidup yang sebelumnya terasa berat mulai menemukan jalan keluarnya. Kesempatan-kesempatan baru mulai muncul dalam kehidupan. Usaha yang dulu terasa stagnan tiba-tiba mendapatkan perkembangan yang tidak disangka. Bahkan terkadang seseorang dipertemukan dengan orang-orang yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Banyak orang menganggap semua itu hanya kebetulan. Padahal menurut primbon Jawa, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa pintu rezeki seseorang sedang dibukakan oleh energi alam semesta. Namun sekali lagi para sesepuh selalu menegaskan satu hal penting. Kehadiran Hodam bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, memperbanyak doa, serta menjalani kehidupan dengan niat yang baik. Karena pada akhirnya, segala keberuntungan, rezeki, dan kemakmuran tetap berasal dari Yang Maha Kuasa. Dan Hodam hanyalah bagian dari rahasia alam yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika manusia. Namun bagi mereka yang lahir pada weton pahing, memahami rahasia ini bisa menjadi pengingat bahwa di balik perjalanan hidup yang penuh ujian, seringkali tersimpan keberuntungan besar yang sedang menunggu waktunya untuk muncul. Banyak orang bertanya-tanya, apakah mungkin seseorang benar-benar didampingi oleh energi spiritual yang membawa keberuntungan? Pertanyaan ini memang sulit dijawab dengan logika semata. Namun dalam ajaran primbon Jawa kuno, para leluhur percaya bahwa setiap manusia memiliki jalur energi yang berbeda-beda. Sebagian orang memiliki jalur energi yang biasa saja. Namun ada juga yang memiliki jalur energi yang lebih kuat dan lebih terbuka terhadap kekuatan alam semesta. Salah satunya adalah mereka yang lahir pada weton pahing. Dalam beberapa catatan primbon lama disebutkan bahwa ketika energi spiritual seseorang mulai terbuka, maka akan muncul tanda-tanda tertentu dalam kehidupannya. Tanda-tanda ini seringkali tidak disadari oleh orang yang mengalaminya. Karena bagi mereka, semua itu terlihat seperti kejadian biasa. Namun jika diperhatikan dengan lebih dalam, sebenarnya ada pola yang mulai terbentuk. Salah satu tanda yang paling sering disebut adalah datangnya pertolongan di saat seseorang berada dalam kesulitan. Orang yang memiliki energi keberuntungan seringkali mengalami kejadian yang tampak seperti kebetulan. Ketika hidup terasa buntu, tiba-tiba ada jalan keluar yang muncul. Ketika menghadapi masalah yang berat, tiba-tiba ada orang yang datang membantu tanpa diminta. Menurut primbon Jawa,
Hal-hal seperti ini seringkali menjadi pertanda bahwa energi perlindungan sedang bekerja dalam kehidupan seseorang. Tanda berikutnya adalah datangnya rezeki dari arah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Bisa saja seseorang mendapatkan peluang usaha secara tiba-tiba, atau dipertemukan dengan seseorang yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Kadang rezeki itu datang melalui pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Kadang juga datang melalui kesempatan yang muncul secara tiba-tiba. Dalam pandangan Primbon, kejadian seperti ini bukan sekadar keberuntungan biasa, melainkan bagian dari terbukanya pintu rezeki yang telah lama tertutup. Selain itu, orang yang berada dalam naungan energi keberuntungan biasanya juga memiliki daya tahan hidup yang kuat. Meskipun berkali-kali mengalami kegagalan, mereka tetap mampu bangkit dan melanjutkan perjuangan hidupnya. Ada semacam kekuatan batin yang membuat mereka tidak mudah menyerah. Seolah-olah ada dorongan yang selalu mengingatkan bahwa kehidupan masih memiliki harapan. Menurut para sesepuh Jawa dahulu, kekuatan batin seperti inilah yang seringkali menjadi tanda bahwa seseorang memiliki perlindungan energi spiritual. Namun perlu diingat, tanda-tanda ini bukan berarti seseorang harus percaya sepenuhnya pada hal-hal gaib. Justru para leluhur selalu menekankan bahwa hal terpenting adalah tetap menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Energi keberuntungan hanya akan bertahan pada orang yang memiliki niat baik dan hati yang bersih. Jika seseorang dipenuhi oleh rasa iri, keserakahan, atau niat buruk terhadap orang lain, maka energi baik itu perlahan bisa menjauh. Karena itulah para sesepuh dahulu sering memberikan pesan sederhana kepada mereka yang berweton pahing. Jika hidupmu mulai berubah menjadi lebih baik, jangan menjadi sombong. Jika rezekimu mulai datang dari berbagai arah, jangan lupa untuk berbagi. Dan jika keberuntungan mulai menghampiri, tetaplah rendah hati. Karena dalam pandangan Primbon Jawa, keberuntungan terbesar bukan hanya tentang harta yang melimpah, melainkan tentang kemampuan seseorang untuk tetap menjaga hatinya tetap bersih di tengah segala keberhasilan yang ia terima. Dan bagi orang yang mampu menjaga keseimbangan itulah, energi keberuntungan dipercaya akan terus menyertai perjalanan hidupnya. Namun agar energi itu tetap kuat dan terus mengalir dalam kehidupan, ada satu amalan yang sejak dahulu dianjurkan oleh para leluhur. Amalan sederhana yang dipercaya mampu menjaga keseimbangan energi dan membuka pintu rezeki. Dan amalan inilah yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Meskipun dalam Primbon Jawa weton pahing sering disebut memiliki potensi keberuntungan besar, para leluhur selalu mengingatkan bahwa setiap kekuatan selalu memiliki keseimbangan. Energi besar yang dimiliki seseorang tidak akan memberikan manfaat jika tidak dijaga dengan sikap dan perilaku yang baik. Begitu juga dengan mereka yang lahir pada weton pahing. Para sesepuh Jawa dahulu percaya bahwa orang yang berweton pahing memiliki daya tarik energi yang kuat. Mereka bisa menarik keberuntungan, namun di saat yang sama juga bisa menarik kesulitan jika tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Karena itulah orang tua zaman dahulu sering memberikan 3 nasihat penting kepada anak atau cucunya yang lahir pada weton pahing. Nasihat ini terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Nasihat yang pertama adalah menjaga ucapan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ucapan seseorang memiliki kekuatan energi yang besar. Kata-kata yang keluar dari mulut seseorang bukan sekadar suara, melainkan juga membawa getaran yang mempengaruhi kehidupan. Orang yang sering berkata kasar, suka mengeluh, atau mudah memaki orang lain dipercaya dapat menghalangi datangnya keberuntungan. Sebaliknya, orang yang menjaga ucapannya, berbicara dengan baik, dan menghindari perkataan yang menyakiti orang lain akan memancarkan energi yang lebih positif. Energi inilah yang dipercaya dapat membuka pintu rezeki dan memperkuat keberuntungan dalam hidup. Nasihat yang kedua adalah menjaga hati. Menjaga hati berarti berusaha menghindari perasaan iri, dengki, dan kebencian terhadap orang lain. Dalam pandangan Primbon Jawa, hati yang dipenuhi rasa iri ibarat cermin yang tertutup debu. Ia tidak mampu memantulkan cahaya keberuntungan yang datang dari alam semesta. Sebaliknya, hati yang bersih akan lebih mudah menerima energi baik yang datang dalam kehidupan. Orang yang mampu ikut bersyukur atas keberhasilan orang lain dipercaya akan mendapatkan keberuntungan yang lebih besar di kemudian hari.
Nasihat yang ketiga adalah tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan. Para leluhur Jawa percaya bahwa orang yang memiliki garis keberuntungan besar seringkali harus melewati ujian hidup yang tidak ringan. Kesulitan yang datang bukanlah tanda bahwa seseorang ditinggalkan oleh keberuntungan. Justru seringkali kesulitan itu adalah proses pembentukan mental dan keteguhan hati. Banyak kisah yang diceritakan secara turun-temurun tentang orang yang lahir pada weton pahing yang awalnya hidup dalam keterbatasan. Mereka bekerja keras selama bertahun-tahun tanpa hasil yang terlihat. Namun ketika waktu yang tepat akhirnya tiba, kehidupan mereka berubah dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Usaha yang kecil berkembang menjadi besar. Kesempatan yang dulu terasa jauh tiba-tiba datang dengan sendirinya. Menurut para sesepuh, perubahan seperti itu bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kesabaran panjang yang akhirnya menemukan jalannya. Karena itulah para leluhur selalu berpesan bahwa keberuntungan tidak akan bertahan lama pada orang yang sombong. Keberuntungan juga tidak akan datang kepada mereka yang malas berusaha. Namun bagi mereka yang mampu menjaga ucapan, menjaga hati, dan tetap berjuang dengan sabar, pintu rezeki akan terbuka pada waktu yang tepat. Dan ketika waktu itu datang, kehidupan seseorang bisa berubah secara perlahan menjadi lebih baik. Namun selain menjaga sikap dan perilaku, para leluhur juga mewariskan sebuah amalan sederhana yang dipercaya mampu memperkuat energi keberuntungan dalam kehidupan seseorang. Amalan ini telah dilakukan oleh banyak orang sejak zaman dahulu sebagai bentuk ikhtiar batin untuk membuka pintu rezeki. Dan amalan itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Dalam ajaran Primbon Jawa, setiap weton memang memiliki potensi energi yang berbeda-beda. Namun para leluhur selalu mengingatkan bahwa energi keberuntungan tidak akan bertahan jika seseorang tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Begitu pula dengan mereka yang lahir pada weton pahing. Weton ini sering disebut memiliki daya tarik energi yang kuat terhadap keberuntungan dan kelimpahan hidup. Namun kekuatan itu ibarat sebuah pintu yang hanya akan terbuka jika pemiliknya mampu menjaga sikap, hati, dan perilakunya. Para sesepuh Jawa sejak dahulu selalu memberikan 3 nasihat penting bagi orang yang lahir pada weton pahing. Nasihat ini sederhana, tetapi dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan hidup seseorang. Nasihat yang pertama adalah menjaga ucapan. Dalam pandangan spiritual Jawa, kata-kata yang keluar dari mulut manusia bukan hanya sekadar suara. Setiap ucapan dipercaya membawa energi yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Ucapan yang penuh amarah, keluhan, atau kata-kata yang menyakiti orang lain dipercaya dapat menghalangi datangnya keberuntungan. Energi negatif yang keluar dari mulut seseorang perlahan akan membentuk keadaan hidup yang juga penuh dengan kesulitan. Sebaliknya, orang yang mampu menjaga ucapannya akan memancarkan energi yang lebih tenang dan positif. Mereka terbiasa berbicara dengan lembut, tidak mudah menghakimi orang lain, serta berusaha menghindari perkataan yang menyakiti hati. Menurut para leluhur Jawa, energi dari ucapan yang baik inilah yang perlahan membuka pintu keberuntungan dalam hidup seseorang. Nasihat yang kedua adalah menjaga hati. Menjaga hati berarti berusaha membersihkan diri dari perasaan iri, dengki, dan kebencian terhadap orang lain. Dalam ajaran Primbon, hati yang dipenuhi rasa iri ibarat wadah yang penuh dengan kotoran. Ia tidak mampu menampung energi baik yang datang dari alam semesta. Sebaliknya, hati yang bersih akan menjadi tempat yang tenang bagi energi keberuntungan untuk bersemayam. Orang yang mampu bersyukur atas kehidupannya, serta mampu ikut bahagia melihat keberhasilan orang lain, dipercaya akan mendapatkan keberuntungan yang lebih besar dalam perjalanan hidupnya. Nasihat yang ketiga adalah menjaga keteguhan dalam menghadapi kehidupan. Para leluhur Jawa percaya bahwa orang yang memiliki garis keberuntungan besar seringkali harus melewati berbagai ujian hidup terlebih dahulu. Ujian itu bisa berupa kesulitan ekonomi, kegagalan dalam usaha, atau perjalanan hidup yang terasa lebih berat dibandingkan orang lain. Namun menurut Primbon, ujian tersebut bukanlah tanda bahwa seseorang dijauhkan dari keberuntungan. Justru seringkali ujian itu adalah cara alam semesta membentuk kekuatan batin seseorang agar siap menerima keberuntungan yang lebih besar di masa depan.
Banyak kisah yang diceritakan secara turun-temurun tentang orang yang lahir pada weton pahing yang awalnya hidup dalam kesederhanaan. Mereka bekerja keras tanpa kenal lelah. Bertahun-tahun berjuang tanpa melihat hasil yang besar. Namun karena kesabaran dan keteguhan hati mereka, pada suatu titik kehidupan mereka berubah secara perlahan. Usaha yang kecil mulai berkembang menjadi lebih besar. Kesempatan baru mulai berdatangan. Dan rezeki yang dulu terasa sulit perlahan datang dari berbagai arah yang tidak pernah mereka sangka sebelumnya. Karena itulah para sesepuh Jawa selalu mengingatkan bahwa keberuntungan tidak akan bertahan lama pada orang yang sombong. Keberuntungan juga tidak akan datang kepada mereka yang malas berusaha. Namun bagi mereka yang mampu menjaga ucapan, menjaga hati, serta tetap sabar dalam menghadapi perjalanan hidup, pintu rezeki akan terbuka pada waktu yang tepat. Dan ketika waktu itu akhirnya datang, kehidupan seseorang bisa berubah menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada akhirnya, segala pembahasan tentang weton, hodam, keberuntungan, dan rahasia primbon Jawa selalu bermuara pada satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, yaitu bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Para leluhur Jawa sejak dahulu tidak pernah mengajarkan bahwa kekayaan dan keberuntungan hanya bisa didapatkan melalui hal-hal gaib semata. Justru mereka selalu menekankan bahwa usaha, doa, dan ketulusan hati adalah 3 kunci utama yang membuka pintu rezeki. Weton hanyalah sebuah tanda. Sebuah petunjuk yang dipercaya menunjukkan potensi energi yang dimiliki seseorang sejak ia dilahirkan ke dunia. Begitu pula dengan weton pahing. Dalam banyak catatan primbon Jawa, weton ini sering disebut memiliki garis kehidupan yang unik. Banyak orang yang lahir pada weton pahing mengalami perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Ada masa ketika hidup terasa penuh ujian. Ada masa ketika usaha terasa berat dan hasil yang didapatkan belum sebanding dengan perjuangan yang dilakukan. Namun para sesepuh Jawa percaya bahwa perjalanan hidup seperti itu seringkali bukanlah sebuah kebetulan. Justru dari perjalanan itulah seseorang ditempa menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan memiliki keteguhan hati yang lebih besar dibandingkan kebanyakan orang. Dan ketika seseorang mampu melewati berbagai ujian tersebut dengan hati yang tetap bersih dan penuh kesabaran, pada suatu titik kehidupan pintu keberuntungan akan mulai terbuka. Rezeki yang dahulu terasa jauh perlahan mulai mendekat. Kesempatan-kesempatan baru mulai bermunculan. Pertemuan dengan orang-orang yang membawa perubahan dalam hidup pun mulai terjadi. Dalam pandangan spiritual Jawa, momen seperti ini sering disebut sebagai masa ketika energi keberuntungan seseorang mulai aktif. Namun para leluhur selalu mengingatkan bahwa keberuntungan terbesar bukan hanya tentang harta yang melimpah. Keberuntungan terbesar adalah ketika seseorang mampu hidup dengan hati yang tenang, memiliki keluarga yang harmonis, memiliki kesehatan yang baik, serta mampu menjalani kehidupan tanpa rasa iri dan kebencian terhadap orang lain. Karena kekayaan sejati tidak selalu diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar rasa syukur yang mampu dirasakan dalam hati. Bagi mereka yang lahir pada weton pahing, memahami ajaran primbon bukanlah untuk bergantung pada hal-hal gaib, melainkan untuk menjadi pengingat bahwa setiap manusia memiliki potensi besar dalam dirinya. Potensi untuk berubah, potensi untuk bangkit dari kesulitan, dan potensi untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Selama seseorang mau menjaga hatinya, memperbanyak doa, serta terus berusaha dengan sungguh-sungguh, maka jalan keberuntungan akan selalu terbuka pada waktunya. Karena seringkali keajaiban hidup datang kepada mereka yang tidak pernah berhenti berharap. Datang kepada mereka yang tetap berjalan meskipun jalan terasa berat. Dan datang kepada mereka yang percaya bahwa setiap kesulitan yang mereka alami hanyalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Itulah pesan yang diwariskan oleh para leluhur Jawa sejak dahulu. Pesan sederhana yang tetap relevan hingga hari ini. Bahwa keberuntungan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa diri kita ketika menjalani kehidupan. Dan bagi mereka yang berweton pahing, jika hati tetap dijaga, doa tetap dipanjatkan, dan usaha tidak pernah berhenti, maka bukan tidak mungkin suatu hari kehidupan yang penuh keberkahan dan kelimpahan akan benar-benar datang menghampiri.
Jika kamu merasa apa yang dibahas dalam video ini memberikan ketenangan atau membuka pemahaman baru dalam hidupmu, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaat yang sama. Dan tuliskan di kolom komentar, weton kamu apa? Dan apakah kamu pernah merasakan hal serupa? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.